إذا جن الظلام به همنا وصرنا عيونا لا تنام هو بدر التمام إذا جن الظلام به همنا وصرنا عيونا لا تنام به يشفى السقام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang selalu menjalankan syariat, kita yang senantiasa menghadiahkan salawat, mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam sebuah kitabnya, kitab yang beliau beri nama dengan nama Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Di sana beliau menyebutkan sebuah kisah tentang seorang alim yang soleh yang bernama Bilal Al-Khawwas. Diriwayatkan bahwa Bilal Al-Khawwas beliau berkata, suatu ketika aku pernah melewati sebuah padang pasir yang amat luas. Padang pasir tersebut dikenal dengan sebutan Tih Bani Israel. Nama padang pasirnya, nama tempat itu namanya Tih Bani Israel. Tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menghukum Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihi salam yang ingkar terhadap ajaran-ajaran yang beliau bawa, yang beliau sampaikan. Di sana Allah taala menghukum mereka, menghukum Bani Israel berada di tempat tersebut, nggak bisa keluar darinya. Mereka masuk ke dalam tempat itu, muter-muter di situ, muter-muter nggak bisa keluar darinya selama 40 tahun lamanya. Subhanallah. Kemudian Bilal Al-Khawwas mengatakan, tiba-tiba ada orang yang berjalan mengiringiku, dan aku mendapat firasat bahwa orang tersebut adalah Al-Khadir. Maka kemudian aku bertanya kepadanya. Pertanyaannya yang pertama, apa pendapatmu tentang Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, Imam Malik? Kemudian orang tersebut mengatakan, huwa imamul a'immah. Imam Malik adalah imam al-a'immah, imamnya para ulama, pemimpinnya para ulama. Kemudian aku bertanya lagi, apa pendapatmu tentang Imam Asy-Syafi'i? Kemudian orang tersebut mengatakan, huwa minal autad. Imam Syafi'i itu termasuk wali Allah dalam tingkatan al-autad, tingkatan tinggi dalam derajat kewalian. Kemudian Bilal Al-Khawwas bertanya lagi, apa pendapatmu tentang Imam Ahmad Ibnu Hanbal? Kemudian orang tersebut mengatakan, huwa siddiq. Imam Ahmad adalah wali Allah dalam tingkatan as-siddiq, tingkatan yang tinggi dalam derajat kewalian. Kemudian
Bilal Al-Khawas bertanya, bihaqqil haqq, man ant? Demi Allah, siapakah engkau? Orang itu mengatakan, anal Khadir, saya adalah Al-Khadir. Subhanallahil azim. Bilal Al-Khawas begitu senangnya, gembira karena mendapati dirinya bisa bertemu dengan Al-Khadir alaihi salam. Al-Khadir menurut sebagian para ulama, beliau adalah waliullah, seorang wali dari wali-wali Allah. Namun pendapat yang paling mu'tamad, pendapat yang banyak disebutkan oleh para ulama, pendapat yang kuat menyebutkan bahwa Al-Khadir adalah Nabiullah, Nabi Allah, Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri kemuliaan beliau dengan umur yang panjang. Beliau masih hidup sampai sekarang, dan kebanyakan hidupnya berada di atas permukaan laut, seperti halnya kita, hidup kita berada di atas permukaan bumi. Tidak semua orang bisa bertemu dengan Nabiullah Khadir alaihi salam. Hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bertemu dengan Nabiullah Khadir alaihi salam. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah, bisa bertemu dengan Nabiullah Khadir alaihi salam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada kisah tadi yang disebutkan oleh Bilal Al-Khawas, bahwa beliau bertanya tentang Imam Malik, bertanya tentang Imam Asy-Syafi'i, bertanya tentang Imam Ahmad bin Hanbal, dan dijawab oleh Nabiullah Khadir alaihi salam, mereka semua adalah orang-orang yang mulia. Mereka semua adalah orang-orang saleh. Mereka semua termasuk dari kalangan orang-orang yang berilmu, para ulama. Kemuliaan mereka, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak lepas dari kemuliaan ilmu yang mereka miliki. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Orang yang beriman akan diangkat derajatnya karena keimanannya. Orang-orang yang beriman ini mulia, lebih mulia dari lainnya. Tapi ada yang lebih mulia lagi, siapa? Wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan mereka orang-orang yang berilmu darajat, dengan derajat yang tinggi. Darajat artinya banyak derajatnya, tinggi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang beriman, dan mereka orang-orang yang memiliki ilmu agama. Khususnya imam besar mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i kita kenal, ya, sampai sekarang kita mengenalnya. Namanya disebut, karena apa namanya sering disebut? Sampai sekarang namanya disebut, diagungkan, mazhabnya dipelajari. Kenapa? Karena ilmunya, bukan karena hartanya, tetapi karena ilmunya beliau tetap disanjung sampai saat ini. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah, wafatnya pada tahun 204 Hijriah. Lahir di Gaza, Palestina. Meninggal orang tuanya, ayahnya meninggal dalam keadaan yatim, dia masih belia. Kemudian ketika orang tuanya, ayahnya meninggal, ibunya membawanya ke Makkah. Karena di Makkah, di sana banyak kerabat-kerabatnya, supaya nasabnya tidak hilang. Karena nasab Imam Syafi'i ini adalah termasuk nasab yang mulia, tetapi beliau bukan orang yang berharta. Kemuliaan nasabnya ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang Imam Asy-Syafi'i, padahal Imam Asy-Syafi'i tidak bertemu dengan Rasul. Hidupnya jauh di masa Rasul. Beliau lahir pada tahun 100
150 Hijriah, jauh di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya, "Alimu Quraisy yamla'u tibaqal ardi ilma." Nanti akan ada seorang alim yang muncul dari suku Quraisy. Orang alim tersebut yamla'u tibaqal ardi ilma, ilmunya akan memenuhi seluruh penjuru dunia. Kemudian para ulama melihat ketika mendengar hadis tersebut, siapa orang dari suku Quraisy yang ilmunya sampai ke seluruh penjuru dunia? Tidak ada selain Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yang ilmunya sampai ke seluruh penjuru dunia. Tidak hanya di Makkah, tidak hanya di Madinah, tidak hanya di negara Arab, sampai di negara kita Indonesia, mayoritas umat Islam di Indonesia saat ini bermazhab dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini membuktikan bahwa kebenaran tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dimaksud oleh Rasulullah adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau dari suku Quraisy, namun bukan termasuk keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena suku Quraisy ini ya ada dari Bani Hashim dan ada dari Bani Muttalib. Yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah, karena mereka adalah nasab yang mulia. Kemuliaan itu ditunjukkan bahwa mereka tidak menerima zakat, tidak menerima sedekah, walaupun mereka berada dalam kefakiran. Ini Bani Hashim dan Bani Muttalib. Imam Asy-Syafi'i nasabnya beliau bernama Muhammad bin Idris ibn Utsman ibn Syafi' ibn Sa'ib ibn Ubaid ibn Abdi Yazid ibn Hashim ibn Muttalib ibn Abdi Manaf. Nasabnya beliau ini, Pak. Ini karena dulu ketika belajar dulu disuruh ngapalin. Jadi sampai sekarang masih hafal. Bahkan saat ujian pun pertanyaan ini datang. Sebutkan nasabnya Imam Asy-Syafi'i sampai Abdu Manaf. Makanya sampai sekarang masih hafal ini, Pak. Ada yang hafal nggak di sini nasabnya Imam Asy-Syafi'i? Muhammad bin Idris ibni Utsman ibni Syafi' ibni Sa'ib ibni Ubaid ibni Abdi Yazid ibni Hashim ibni Muttalib ibni Abdi Manaf. Nah, sudah diulang, Pak. Ada nggak yang hafal? Mungkin ada yang nyantol. Namanya bukan Asy-Syafi'i. Syafi' itu dari kakek-kakeknya. Namanya Muhammad, ayahnya Idris, kakeknya Utsman. Ayahnya Utsman, kakek dari ayahnya, baru namanya Syafi'. Kenapa disebut Imam Asy-Syafi'i bukan Imam Muhammad atau nama ayahnya Imam Idris? Kenapa disebut Syafi'? Karena ini Syafi' ini diantara nasab-nasabnya Syafi' ini yang terkenal. Syafi' seorang sahabat. Ayahnya As-Sa'ib. As-Sa'ib juga seorang sahabat. Makanya Syafi' ini dikenal sahabat, anaknya sahabat. Terkenal Syafi', biasanya orang Arab itu kalau ada di antara keturunannya, silsilah keturunan yang terkenal, dia dinisbatkan kepada yang terkenal itu. Jadi kamu dari mana? Dari suku mana? Dari suku Quraisy. Suku Quraisy yang mana? Bani Muttalib. Bani Muttalib yang mana? Syafi'. Disebutkan mana yang terkenal. Makanya dikenal kemudian Imam Muhammad bin Idris itu dengan sebutan Imam Asy-Syafi'i. Ketemu nasabnya Imam Asy-Syafi'i ini dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakek-kakeknya yang bernama Abdu Manaf. Karena Abdu Manaf ini punya beberapa orang anak. Di antaranya anaknya Muttalib dengan Hashim.
Nah, Muttalib, anaknya Muttalib, keturunan-keturunannya ini sampai ke bawah disebut namanya Bani Muttalib, yang nggak boleh menerima zakat tadi. Kemudian anaknya satu lagi namanya Hashim, keturunannya sampai ke bawah namanya Bani Hashim. Nah, ini yang disebutkan tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Rasulullah keturunannya dari Bani Hashim. Sementara Imam Syafi'i keturunannya dari Bani Muttalib. Mereka Hashim dan Muttalib ini saudara kandung. Ayahnya namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada imam besar kita, Imam Asy-Syafi'i, adalah kemuliaan ilmu. Karena dikenal beliau adalah orang yang faqih. Ketika menuntut ilmu agama, diriwayatkan beliau nggak punya kertas untuk menulis, nggak punya alat tulis, ya, nggak punya alat tulis, sehingga beliau menuliskan ilmu-ilmunya di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit unta, di mana yang beliau bisa mendapatkannya. Dan kebanyakan ilmu beliau hafalkan, karena memang hafalan beliau terkenal sangat kuat. Inilah Imam Asy-Syafi'i, menimba ilmu agama dibawa oleh orang tuanya saat masih kecil, pindah ke Makkah untuk supaya nasabnya tidak hilang. Belajar dengan ulama-ulama Makkah di sana. Seperti Sufyan ibnu Uyainah, seorang ulama terkemuka. Kemudian pindah ke Madinah, belajar dengan Imam Malik bin Anas, seorang ulama terkenal, seorang ulama terkemuka. Pergi ke Baghdad, berguru dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i nggak ketemu dengan Imam Abu Hanifah, karena lahirnya Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Di tahun itulah Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Jadi nggak ketemu dengan Imam Abu Hanifah, belajar dengan muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi Imam Asy-Syafi'i mengetahui mazhab Maliki karena berguru dengan Imam Malik. Imam Syafi'i belajar dengan muridnya Imam Abu Hanifah sehingga mengetahui mazhab Hanafi. Kecerdasan beliau menggabungkan itu. Menggabungkan antara mazhab Imam Malik dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian ijtihadnya menjadikan pendapat-pendapatnya begitu unggul di kalangan para ulama-ulama lainnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa mereka, para ulama-ulama kita itu mendapatkan ilmu agama tidak lain dan tidak bukan tentunya karena mereka mempelajarinya. Karena ilmu itu tidak bisa diwariskan. Kita, kalau orang tua kita alim, sealim-alimnya, anaknya belum tentu alim. Karena ilmu itu tidak bisa diwariskan begitu saja. Begitu lahir anaknya menjadi seorang alim, tidak. Kalau anaknya nggak belajar agama, tidak akan bisa menjadi seorang yang alim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri belajar. Siapa gurunya? Dalam Al-Quran disebutkan wa'allamahu syadidul quwa. Yang mengajari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu syadidul quwa, yang memiliki kekuatan. Siapa itu? Yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihi salam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ditanya tentang suatu pertanyaan yang nggak tahu jawabannya, Rasulullah mengatakan la adri, aku tidak tahu. As'alu akhi Jibril, nanti aku akan tanyakan kepada saudaraku Jibril. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belajar, gurunya adalah malaikat Jibril. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajarkan apa yang beliau dapatkan dari malaikat Jibril tentang perkara agama kepada para sahabatnya.
Para sahabatnya kemudian mengajarkan kepada generasi setelahnya, generasi tabi'in. Kemudian generasi tabi'in juga mengajarkan ilmu agama kepada generasi setelahnya, generasi atba'at tabi'in. Atba'at tabi'in mengajarkan ilmu agama kepada generasi seterusnya, begitu seterusnya sampai ilmu itu sampai kepada kita saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa didapatkan bitta'allum, dengan belajar. Ilmu bisa didapatkan dengan belajar. Para ulama ketika mengomentari hadis ini hadis ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Ketika para ulama mengomentari hadis dalam Sahih Bukhari, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud bitta'allum di sini adalah bittalaqqi, dengan belajar kepada seorang guru. Itu yang disebut namanya belajar. Belajar itu duduk di hadapan seorang guru, mendengarkan kajiannya, mendengarkan pelajarannya, dan inilah cara kita mendapatkan ilmu agama. Laisa bimujarradi mutala'atil kutub. Bukan hanya sekedar membaca kitab saja. Orang yang membaca kitab tanpa seorang guru, maka setanlah yang akan menjadi gurunya. Jadi belajar itu duduk di depan seorang guru, mendengarkan kajiannya, mendengarkan ilmu darinya. Tidak hanya bisa didapatkan dengan membaca-baca buku saja. Kalau saja dalam perkara dunia nggak bisa itu dilakukan. Orang kalau mau, ya, ini anaknya lagi sakit, dibawa ke rumah sakit, biaya mahal. Apalagi kata dokter ini harus dioperasi. Udah, beli saja buku-buku kedokteran. Lihat di sana, cari di internet bagaimana cara membedah, bagaimana ini cara operasi, ya. Apa bisa seperti itu, Pak? Apa berani orang melakukan itu? Berani mengoperasi anaknya sendiri hanya berbekal ilmu yang didapatkannya dari kitab, ilmu yang dibacanya dari buku, ilmu yang dilihatnya dari internet. Berani, Pak? Kira-kira? Pasti saya rasa nggak akan berani. Kalau perkara dunia saja dia tidak berani melakukan itu, maka perkara akhirat ini lebih utama lagi kita untuk mewaspadainya. Rasulullah sudah mengingatkan, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu bisa didapatkan dengan mempelajarinya. Banyak keutamaan-keutamaan dalam hadis yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang mempelajari ilmu agama. Jadi Rasulullah memerintahkan kita untuk belajar. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, menyebutkan bahwa belajar ilmu itu wajib. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya, bahwa orang yang belajar akan mendapatkan ini dan itu. Di antara hadisnya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Orang yang keluar untuk belajar ilmu agama, maka dia akan dianggap fi sabilillah. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji', sampai dia pulang, sampai dia selesai belajar. Jadi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu agama, fi sabilillah, seperti orang yang meninggal dunia dalam berperang fi sabilillah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar pahalanya. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa majelis ilmu akan dipenuhi oleh para malaikat. Malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya ridon bima yaf'al. Dia akan ridho dengan apa yang kita lakukan, mendoakan orang-orang yang berada di majelis ilmu agama. Dalam hadis yang lain juga disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal ilma, orang yang menuntut ilmu agama, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, orang yang belajar ilmu agama, kata Rasul, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada pengen masuk surga enggak nih, Pak?
Pasti kita semuanya pengen masuk surga. Cara utamanya adalah dengan ilmu agama. Ilmu agama kita akan mengetahui apa kewajiban kita, apa yang harus kita hindari, hal-hal yang diharamkan yang tidak boleh kita lakukan. Ini semua cara untuk kita masuk surga. Dan itu perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang haram, kewajiban-kewajiban bisa kita ketahui dan bisa kita laksanakan dengan ilmu agama. Kembali lagi kepada awal cerita bahwa ilmu agama hanya bisa didapatkan dengan kita belajar kepada seorang guru. Istilahnya talaqqi. Rasulullah mengatakan ta'allum, belajar di hadapan seorang guru. Maka beruntung kita orang-orang yang senantiasa meramaikan majelis ilmu agama. Beruntung kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah, menghadiri majelis-majelis ta'lim. Ini merupakan karunia yang luar biasa. Banyak orang di sana ya sulit untuk duduk seperti ini, Pak. Padahal duduk sebentar, setengah jam misalnya, paling lama 1 jam untuk duduk mendengarkan ilmu agama sulit. Terasa panas ini pantatnya untuk didudukkan di tempat tersebut, ya nggak betah. Tapi kalau di rumah ngelihat televisi 1 jam nggak terasa. Di rumah duduk di atas sofa bermain handphone, ya nggak tahu apa yang dilihat. 1 jam nggak terasa, 2 jam masih belum terasa, sampai dia tertidur dengan handphonenya, ya karena saking lamanya berteman dengan handphonenya. Tidak ada manfaatnya dan tidak ada pahala yang dia dapatkan, namun betah dia lakukan. Duduk di majelis ilmu 5 menit, 10 menit, setengah jam, paling lama 1 jam, ini terasa berat, terasa sulit bagi sebagian orang. Namun bagi kita alhamdulillah ini terasa mudah bagi kita. Ini bukti menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan talaqqi, belajar kepada seorang guru, kemurnian ajaran, kemurnian ilmu itu akan tetap terlestarikan. Karena kalau orang hanya sekedar membaca saja, baik itu di media tertulis, buku ataupun yang semisalnya, atau di media elektronik, di dunia maya, ya Google, ya dia lihat di media-media sosial, Facebook, Instagram ataupun lainnya, ya ini tidak menutup kemungkinan ada kesalahan-kesalahan. Bisa saja salah pemahaman, tulisannya benar, pemahamannya salah. Atau bisa saja salah tulisan, salah ketik, koma, salah penempatan, bisa salah makna. Titik yang salah ditempatkan bisa salah paham. Apalagi kalau hurufnya yang salah ketik. Kadang sekarang kalau di handphone kita nulisnya, Pak, ya, kadang kita mau nulis ini munculnya begitu otomatis. Ada yang begitu, Pak, kan? Salah ketik padahal kita nggak mau begitu. Tapi yang muncul begitu tanpa kita sadari, di-share. Orang yang nggak tahu, yang nggak belajar dengan seorang guru, kemudian dia meyakininya. Fatal nggak, Pak? Fatal. Makanya kewajiban kita belajar kepada seorang guru. Tidak hanya cukup kita membaca, tidak hanya cukup kita melihat di buku-buku, di kitab-kitab, ya, di media sosial apalagi. Tapi kebanyakan orang sekarang karena mungkin melihat kecanggihan teknologi di masa kita ini, ya, mereka kemudian enggan untuk duduk di majelis-majelis ilmu agama. Sulit mereka untuk meramaikan majelis ta'lim. Kenapa? Karena mungkin seperti itu. Di rumah aja. Ya, saya bisa membaca di sini sambil rebahan lagi. Ngapain duduk di masjid? Duduk capek.
Di rumah sambil selonjoran, sambil tiduran, bisa saya baca, bisa saya dengarkan. Nah ini, yang seperti ini, orang-orang yang menggunakan kecanggihan zaman tidak pada tempatnya. Kecanggihan zaman kita syukuri, kita manfaatkan, namun jangan kita lupakan kewajiban kita belajar dengan seorang guru. Innamal ilmu bitta'allum. Innamal ilmu bitta'allum. Ini ada Pak, orang-orang sekarang karena enggan belajar kepada seorang guru, kemudian kesalahan-kesalahan seperti yang tadi kita sebutkan ini banyak kita temui. Sebelumnya, beberapa hari yang lalu, ada orang yang mengatakan kepada saya, mulai sekarang kita tidak boleh lagi untuk membaca sholawat. Sholawat apa? Katanya sholawat nariyah. Kenapa? Syirik itu. Katanya syirik Pak. Syirik itu artinya menyekutukan Allah. Syirik itu orang yang menyembah kepada selain Allah. Syirik itu kufur, berarti orangnya musyrik, kafir. Berarti kalau membaca sholawat nariyah hukumnya kafir. Ini kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Dia melihat tulisan-tulisan yang beredar di media sosial. Tulisannya apa? Tulisannya kemudian menyatakan di sana bahwa sholawat nariyah itu mengandung kesyirikan. Setelah saya baca, ternyata kesyirikan yang dia maksudkan itu berawal dari kesalahan dalam menerjemahkan. Sholawat nariyah kan pakai bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemahannya tidak tepat, tidak sesuai dengan maksud yang ditujukan dalam bahasa Arab tadi. Karena kesalahan terjemah, maka kemudian salah dia dalam memahami. Salah dalam memahami berakibat dia mengkafirkan orang-orang. Ini kalau saja perkataannya tersebut dibenarkan, syirik katanya membaca sholawat nariyah, betapa banyak orang-orang yang sudah dikafirkannya. Karena sholawat nariyah ini tidak hanya populer di Indonesia. Di Indonesia kita lihat orang-orang banyak membacanya, ya menunggu iqamah habis azan, atau menunggu azan, menunggu waktu sholat. Ya biasanya sore-sore itu Pak kan, orang membaca sholawat nariyah, nunggu waktu maghrib. Allahumma sholli sholatan kamilatan tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab. Ini tidak hanya populer di Indonesia, tidak hanya dibaca oleh orang-orang awam, para alim ulama membacanya. Di pesantren-pesantren ini populer, bahkan dijadikan sebagai wiridan, dibaca banyak-banyak dengan faedah yang disebutkan oleh para ulama. Ini di negara-negara Arab juga populer. Ini pengarangnya siapa itu? Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad At-Taji Al-Maghribi, seorang ulama besar dari Maroko. Sanad-sanad ijazah dari sholawat tersebut juga ada. Ini artinya apa? Artinya dengan dia mengatakan syirik itu sholawat nariyah, artinya dia telah mengkafirkan mereka para ulama-ulama yang membacanya, yang mengamalkannya. Tidak hanya mereka para ulama, orang-orang awam pun ya yang banyak ikut membacanya juga dihukumi kafir olehnya. Bahaya enggak ini Pak? Bahaya. Tentu bahaya. Dia mengatakan apa? Itu watam alladzi tanhallu bihil uqad. Diterjemahkan apa? Diterjemahkan yang tanhallu bihil uqad, ikatan-ikatan kesulitan yang melilit manusia itu akan lepas karena Muhammad. Berarti bukan karena Allah katanya. Yang melepas kesulitan kita kan Allah, bukan Muhammad. Itu dalam salawat katanya itu lepas karena Muhammad, bukan karena Allah. Berarti ini syirik. Ini menduakan Allah, ini menyekutukan Allah.
Karena yang bisa membuka kesulitan itu hanya Allah, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan ini salah paham. Tidak hanya salah paham, salah dalam menerjemahkan. Jadi orang yang nggak tahu bahasa Arab kemudian berani-berani menghukumi sesuatu dengan hawa nafsunya. Orang yang nggak belajar ilmu agama dengan seorang guru kemudian berani-berani mengkafirkan orang-orang, menyalahkan orang-orang. Dalam bahasa Arab tanhallu bihil uqad, kata-kata tanhallu itu artinya bukan melepas. Tanhallu artinya terlepas. Beda Pak kan? Melepas dengan terlepas. Kalau melepas itu yanhallu, melepaskan. Tetapi ini kata-katanya bukan yanhallu, tetapi tanhallu. Bukan yahullu, tetapi kata-katanya tanhallu bihil uqad. Kalau melepas itu artinya yahullu bihil uqad, tetapi kata-katanya tidak demikian. Tanhallu itu artinya terlepas. Apa makna terlepas? Terlepas artinya ada yang melepas, kemudian yang dilepas itu menjadi terlepas. Kan begitu Pak? Ini ada tali, saya lihat sudah terlepas. Siapa yang melepas? Ada yang melepaskannya. Dia sudah terlepas. Jadi kata-kata tanhallu di situ bukan melepas, tetapi terlepas. Ikatan-ikatan kesulitan yang melilit manusia itu akan terlepas. Siapa yang melepas? Tentunya bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada kata-kata yang melepas Nabi Muhammad dalam sholawat tersebut. Siapa yang melepas? Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa dia bisa terlepas? Kita mengharap ikatan kesulitan itu bisa terlepas bihi, tanhallu bihi. Ada kata-kata bihinya. Bihi itu artinya apa? Dengan sebab, dengan wasilah, dengan perantara keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikatan-ikatan kesulitan itu akan terlepas. Jadi seolah-olah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lepaskanlah ikatan kesulitanku. Semua kesulitan-kesulitan yang aku alami, hilangkan ya Allah, lepaskan ikatan tersebut dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau makna seperti itu syirik enggak Pak? Syirik enggak maknanya seperti itu? Tidak. Jadi orang yang belajar ilmu agama akan paham bahwa salawat itu bukan kesyirikan. Salawat itu baik untuk diucapkan. Salawat itu adalah sesuatu hal yang dianjurkan. Tidak seperti mereka ya yang tidak belajar ilmu agama kemudian dengan mudahnya menyalahkan orang-orang. Nah, ini diantara contoh kecil ya orang-orang yang menyalahpahami dalam hal agama dengan berdasarkan membaca saja, tidak belajar dengan seorang guru, seorang alim yang siqah, yang diakui keilmuannya, memiliki sanad keilmuan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karenanya mari kita semuanya giat memakmurkan masjid-masjid Allah, memakmurkan majelis-majelis ta'lim, karena kebiasaannya ya masjid-masjid Allah ini diisi dengan kegiatan majelis-majelis ta'lim. Tidak hanya di masjid ini, tetapi di masjid-masjid lainnya juga seperti itu. Namun khususnya di masjid kita ini, mari kita ramaikan, mari kita makmurkan, karena orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala akan dimuliakan oleh Allah. Termasuk memakmurkan masjid adalah dengan memakmurkan, dengan menghadiri, dengan mengikuti kajian-kajian ilmu agama yang ada di masjid-masjid tersebut. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kemurnian agama kita hingga akhir hayat kita nantinya, insyaallah
kita semuanya bisa terus memegang keyakinan kita hingga akhir hayat, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon kiranya untuk dimaafkan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum atas tausiahnya ini sangat penting sekali. Jadi baru tahu juga yang mengenai itu kelihatan kemungkinan masih ada saja. Tapi kita tidak tahu apa yang kita tahu yang mengenai itu ada di Al-Quran itu ketemunya dengan dosa. Ya, ada pertanyaan yang memang luar biasa di situ, dan mudah-mudahan kalau memang masih ada bisa menjelaskan apa yang terjadi manusia ini kenapa menjadi seperti ini. Kemudian sangat luar biasa sekali berkaitan dengan Imam Syafi'i tadi juga dijelaskan juga. Kemudian berkaitan mengenai mari kita makmurkan kita ini ya, kita ada tiap hari pagi ada di sini, kemudian nanti insya Allah berkat kita taklim pekan kita yang tiap malam tidak kita lakukan. Ini sebelum yang ini ada pertanyaan yang beberapa semuanya untuk Ustaz Budi masih di sini. Kita kondisi itu dalam Islam itu sangat menarik. Kalau kita kembali ke wilayah yang dulu, ada kiai besar dulu, seperti Kiai Malawi, Kiai Marimbani, dan Hasan Sari. Kemudian kita temukan yang zaman sekarang, zaman terakhir ini di bidang modern, tradisi dan segala macam aktivitas. Dalam itu kita lampunya begini ya, mungkin pena dan cucukan itu kertas dan sebagainya. Tapi kok bisa memproduksi kitab-kitab yang begitu banyak dan terkenal, misalnya kita mengenal salah satu di Pagi Mekah belajar. Bagi sekarang yang modern, akhir-akhir ini, tiada kitab-kitab yang muncul pada fasilitas itu lengkap dengan segala macam, itu mengapa demikian? Padahal ini satu kesempatan yang sangat baik untuk dilaksanakan yang kedua fasilitas yang lebih sempurna dibanding dengan zaman mengawal akses ini. Tapi kok bisa sekitar yang tebal, terkenal dan sebagainya? Kenapa demikian? Pesantren di mana posisinya sekarang ini? Itu juga kemudian pesantren seperti masuk saja dari Bangkalan yang disebut itu dalam kitab Zaman Sri Rafi dan sisa itu pengembaraan. Jadi satu dulu dari santri dan pesantren dan sebagainya terus berangkat ke Mekah pulang di sekitar. Ini sekarang tidak ada. Apakah di pesantren sekarang tidak ada? Hanya satu pesantren keluar ceramah. Ilmunya ya bagus sih bagi dia dan bagi saya. Tapi akhirnya tidak mendalam, tidak memahami itu hakikat yang disampaikan, kemudian membuat orang itu bukan paham, bingung. Setelah ini menggunakan bijak, kita sendiri dia tidak tahu berbagai pemahaman. Itu yang benar yang mana? Kita melakukan kesalahan di yang mana? Jadi saya kira pesantren sekarang ini harus kembali kembali ke tradisional ya, tetap modern tapi tradisi-tradisi Islam itu tetap dijalankan. Jadi kesatuan demikian bagaimana memberikan orang bersantri supaya santri itu memang tidak melakukan saja, kedua sudah ada misalnya apa dengan bangga itu yang kita itu sehingga mereka merasa puas. Kalau bukan demikian memparah dalam sejarah semua pengembaraan ini dari sampai pesantren yang kita bulan kita kenapa pesantren sekarang saya tahu apakah negara pesantren yang banyak ini ya itu kira-kira apa terjadi sekian terjadi. Iya, baik. Ini kalau kita lihat dari sejarah, ya kita akan temukan bahwa mereka para ulama-ulama kita dulunya
Mereka itu memang semangat mereka dan juga didukung dengan kemampuan mereka. Kemudian mereka menghabiskan seluruh umur mereka itu untuk ilmu. Mereka nggak peduli dengan dunia, mereka nggak peduli dengan harta. Imam Nawawi menghabiskan seluruh umurnya dengan ilmu agama, mengarang kitab, belajar mengarang, belajar mengarang, belajar mengarang, sampai diketahui bahwa semua disiplin ilmu, tidak hanya fikih saja, tafsirnya ada, ilmu tafsirnya ada, ilmu fikihnya ada, hadisnya ada, ilmu hadisnya ada, semua disiplin ilmu ada karangan beliau. Padahal beliau umurnya singkat, disebutkan bahwa hanya 40 tahun umurnya meninggal dunia, tetapi karangannya begitu banyak didapatkan. Karangannya begitu banyak didapatkan. Padahal dulu kalau mengarang tidak semudah sekarang. Sekarang cepat, ketik, selesai. Kalau dulu tintanya dicelupin dulu, tulis, ya, repot itu Pak kan. Pernah dulu ngalamin seperti itu Pak? Kalau masa saya udah nggak ngalamin. Mungkin masa bapak-bapak dulu ada yang ngalamin nggak? Nggak ada yang ngalamin. Nah, berarti ya ini, tapi kita semuanya tahu bagaimana susahnya menulis itu. Nggak bisa cepet kan begitu. Intinya lambat, tetapi karangannya begitu banyak. Sampai para ulama-ulama setelahnya heran. Ini Imam Nawawi umurnya nggak panjang, tetapi karangannya segini besar, segini banyak. Dalam akal, dalam secara adatnya, secara kebiasaannya, ini karangan yang begitu banyak, nggak mungkin dalam waktu singkat seperti itu bisa. Tetapi nyatanya bisa. Inilah mereka para ulama, dulunya mereka yakin dan percaya bahwa Allah Ta'ala akan muliakan orang-orang yang berilmu. Karena kemuliaan itulah yang mereka kejar. Mereka nggak peduli lagi dengan apapun, nggak mikirin dunia lagi Pak, nggak mikirin dunia. Apa yang mau dipikirkan? Yang mau dipikirkan adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya mereka para ulama dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang yang dipikirkan apa Pak? Kalau belajar yang dipikirkan apa? Nanti saya tamat, selesai, saya kerja di mana? Kalau saya ngambil jurusan ini, kira-kira nanti pekerjaan saya ada di kantor apa? Kira-kira saya nanti kerjanya apa? Padahal belum belajar, padahal belum masuk kuliah, sudah itu yang dipikirkan. Bukan ilmunya. Yang dipikirkan apa? Dunianya. Makanya kalau kita mau bandingkan dengan mereka dulu, ya jauh. Semangat belajarnya sudah jauh berbeda. Dan juga kemampuannya juga jauh berbeda. Kalau mereka dulu para ulama, kemampuan mereka menghafal, jangankan Al-Quran. Al-Quran di waktu kecil mereka sudah hafal. Kemudian setelah itu mereka menghafalkan hadis, ribuan hadis mereka bisa hafal. Kalau sekarang yang hafal Al-Quran saja, banyak nggak Pak? Tidak banyak. Dan itu pun hafal sudah umur berapa? Baru hafal misalnya. Ya kayak kalau kita sekarang sudah berapa umur Pak? Ada berapa umur? Sudah mau mendekati umur ghalib, umur kebiasaan. Sudah dekat 60. Sudah berapa juz? Hafalnya masih kulhu, karena sering dibaca ikut tahlilan. Nah, ini bedanya kita dengan mereka seperti itu. Kemudian memang kemampuan dan semangat itu semakin hari semakin berkurang. Dulu masih kita memiliki para ulama-ulama yang mendedikasikan hidupnya pada ilmu agama. Siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang Banten, tetapi besar di Makkah. Wafat di Makkah. Tetapi beliau orang Indonesia. Orang Indonesia ini semangatnya dalam ilmu luar biasa. Banyak karangan-karangan kitabnya tidak berbahasa Indonesia, berbahasa Arab. Banyak karangan-karangan kitabnya. Syekh Yasin Al-Fadani dari Padang, besar juga di Makkah, ya, meninggal di sana. Banyak karangan-karangan kitabnya berbahasa Arab. Kemudian ke belakang Kiai Mahfuz At-Turmusi dari Termas, banyak karangan-karangannya dalam bahasa Arab.
Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya, yang dekat dengan masa kita, walaupun kita nggak ketemu dengannya, ataupun ada yang ketemu dengannya. Kalau saya nggak ketemu, ya, beliau sudah meninggal dunia. Beliau banyak karangan-karangan dalam bahasa Arab. Tapi setelahnya, generasi-generasi setelahnya sampai masa kita saat ini, sedikit sekali ataupun nggak kita temui seperti mereka yang mendedikasikan hidupnya pada ilmu agama. Sudah pemikirannya sudah tidak seperti itu lagi, Pak. Pemikirannya sudah mengarah kepada dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan ilmu itu dari mereka. Nah, ini bedanya, Pak. Kita kalau dulu majelis ilmu itu ramai. Majelis ilmu itu ramai, penuh. Tapi kalau sekarang majelis apa yang ramai, Pak? Majelis dangdutan yang ramai daripada majelis ilmu agama. Dangdutan coba penuh, ya, penuh itu. Tetapi kalau majelis ilmu sedikit, tidak seperti itu banyaknya. Nah, ini bedanya. Keberkahan ilmu itu dari mereka, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah ambil. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah dengan memberi semangat terus kepada orang-orang untuk giat belajar ilmu. Karena para ulama mengatakan hayatul Islam bi'ilmiddin. Hidupnya Islam itu dengan ilmu agama. Kalau kita ingin membuat agama kita ini kuat, persatuan kita ini kuat, hidupkan ilmu agama. Jangan kita berharap ayo kita bersatu, ayo kita berkumpul, kita tegakkan ini ajaran Islam, ya. Kita harus semangat, orang Islam harus bersatu padu, jangan kalah dengan mereka, ya. Ini hanya koar-koar seperti itu tidak ada gunanya. Karena mempersatukan umat itu dengan menghidupkan ilmu. Kalau ilmu sudah hidup, mereka akan bersatu sendiri tanpa dipanggil, tanpa diajak, tanpa diseru, mereka akan datang untuk bersatu. Gitu, Pak, ya. Jadi mereka para kiai, ya, di pesantren-pesantren yang melihat generasi sekarang ini seperti itu. Kemampuannya sudah tidak ada lagi untuk seperti mereka. Mungkin ada tetapi jarang sekali, 1001 ada murid yang seperti mereka. Semangatnya sudah begitu, Pak. Anak-anak sekarang semangatnya bukan buat buku. Semangatnya apa? Buat konten. Buat konten ini semangatnya, bukan buat buku lagi semangatnya. Beda zamannya. Seperti itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya, semampu kita mengajarkan ilmu, semampu kita memberi semangat, semampu kita mengajar. Lebihnya dari itu sudah bonus lagi sekarang. Seperti itu, Pak, ya. Baik, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup ya, Bapak. Sebenarnya karena waktunya sudah jam 2. Iya. Jadi kalau ada yang bertanya lagi, kita bisa sambil kopi dan teks dan disediakan di luar. Alhamdulillah. Makanan kecil kita bisa manfaatkan sambil ngobrol dengan Ustaz juga membicarakan masalah yang lain, ya. Iya. Belum ada panitia dan sebagainya. Mungkin di akhir Ustaz jantung ya. Baik. Alhamdulillah, pertemuan kita ini mudah-mudahan pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan untuk kita terus melakukan kewajiban kita, melakukan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suman. وهب مسيئنا لمحسننا ومقصرنا لعاملنا ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والصحة والسلامة والتوفيق والهداية لنا
khususan ya Allah li jama'ati hadzal masjid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.